Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, hamba berdoa menyerahkan waktu yang sangat berharga ini untuk kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur nomor 85 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14 dengan tema dengar-dengar akan suara Tuhan. Jika kita melihat dalam ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, Aku akan mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Bapak Ibu, di sini kita melihat mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Pasti semua itu ada maksud dan tujuannya, yaitu supaya porsi kita untuk mendengar itu lebih banyak dibanding dengan berbicara. Artinya, kita harus lebih banyak mendengar tapi sedikit untuk berbicara. Kenapa? Sebab di dalam kita banyak berbicara, pasti ada terdapat pelanggaran. Ini jelas dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 19 katakan, Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di zaman sekarang ini orang lebih banyak bicara daripada mendengar. Ada beberapa istilah yang biasa dipakai seperti asbun, asal bunyi, obes, omong besar, omdong, omong doang. Nah, dalam semua itu tidak ada bukti, bahkan bicaranya setajam silet. Suka menjelek-jelekan orang, menghakimi dan menyakiti hati orang lain. Mari, berhati-hatilah. Ingat Amsal pasal 18 ayat 20 sampai 21 katakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, penting sekali untuk kita melatih diri mendengar. Mengapa? Karena kita sering kali menjumpai masalah atau perselisihan terjadi sebagai akibat orang tidak mau mendengar. Contohnya, anak tidak mau mendengar nasihat orang tua. Keluarga saling cekcok karena tidak saling mendengar masukan satu dengan yang lain. Masalah datang silih berganti, sehingga tidak jarang banyak masalah yang tak terselesaikan. Kita hanya mau didengar tapi tidak mau mendengar. Ini bahaya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jika kita melihat dalam hal rohani, mendengar adalah hal yang sangat jauh lebih penting untuk pertumbuhan iman kita. Sebab Roma pasal 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu, mari kita biasakan diri ini untuk lebih lagi dalam mendengar dibanding banyak untuk berbicara. Mari beri telinga rohani kita untuk lebih taat mendengar suara Tuhan dibanding bisik-bisikan tetangga. Karena bisikan tetangga akan membuat kita banyak berbicara dan menghasilkan dosa. Sedangkan jika kita lebih banyak mengizinkan telinga mendengar suara Tuhan, maka kita akan aman. Biarlah firman Tuhan ini dapat membuat kita untuk lebih mengerti dan taat akan suara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, menegur kami, mengingatkan kami akan dengar-dengar suara-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh banyak mendengar daripada banyak berbicara. Di mana dalam kami banyak berbicara, kami banyak menghasilkan dosa. Tuhan, mampukan kami. Hidupkanlah firman ini di setiap hati jemaat-Mu, agar kami boleh hidup
dengar-dengar akan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman ini. Amin.